Daftar 30 pemain timnas Indonesia untuk TC persiapan Piala Asia U20 2023. Jordi Amat masuk tim terbaik Piala AFF 2022. Marcelino Ferdinand dipanggil, Sintayong mulai siapkan tim Piala Dunia U20. Bukan karena dipecat PSSI, ini alasan Sintayong pulang kampung ke Korea Selatan. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, update berita timnas Indonesia, akan memberikan update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Pelatih Sintayong memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia U20 sebagai persiapan menuju Piala Asia, termasuk beberapa nama baru yang digelar pada 1 hingga 28 Februari di Jakarta. Kami berharap pemain mampu memberikan kemampuan yang maksimal, kerja keras, fokus, dan disiplin, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dalam daftar 30 pemain tersebut, Sintayong memasukkan sosok-sosok yang kerap mengisi tempat di timnas U20 Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuate. Sementara pemain-pemain baru yang ada di timnas U20 terkini yaitu Brandon Schaunemann, PSIS Semarang, Hugo Samir, Persis Solo, dan Ahmad Raya dari Persik Kediri. Selain itu, Sintayong juga menyertakan 2 pemain dari timnas U16 yang merebut juara Piala AFF U16 2022, yakni Arkan Kaka Persis Solo dan Sultan Zaki PSM Makassar. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut selain berlatih, timnas U20 akan mengikuti beberapa laga uji coba untuk menegaskan kemampuan bertanding. Selama pemusatan latihan, PSSI telah menyiapkan sejumlah laga uji coba untuk timnas U20. Ini demi menghadapi lawan-lawan di grup A Piala AFC U20 mendatang. Piala Asia U20 berlangsung pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan, di mana dalam turnamen tersebut, Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Indonesia akan melawan Irak pada laga perdana tanggal 1 Maret, lalu berduel dengan Suriah 4 Maret, dan terakhir dengan tuan rumah Uzbekistan pada tanggal 7 Maret 2023. Dan berikut 30 pemain timnas U20 Indonesia untuk TC persiapan Piala Asia U20 pada 1 hingga 28 Februari 2023. Pertama ada nama Arhan Fikri dari Arema FC. Kedua ada nama Dimas Juliano Pamungkas Bayangkara FC. Ketiga, Frezi Al-Hudaifi, Bayangkara FC. Keempat, ada nama Dava Fasya Sukawijaya Borneo FC. Kelima, ada Rabani Tasmin Sidik dari Borneo FC. Keenam, Ronaldo Jabera Ronaldo Kuate Junior dari Madura United. Ketujuh, Marcelino Ferdinand Persebaya Surabaya. Kedelapan, Adia Arya Nugraha Persebaya. Kesembilan, ada Febriansyah Persib, Kakak Rudianto Persib, dan Robi Darwis Persib. Ke-12 ada nama Ahmad Maulana Syarif Persija Jakarta, Alfrianto Niko Sambutro Persija, Cahya Supriyadi Persija, Doni Tri Pamungkas Persija, Frankie Daner Misa Persija, Kinajar Wahyu Rahmanani Persija, Muhammad Ferrari Persija, Reza Aditya Nugraha Persija, dan terakhir 20 Bernardo Sabar Persija. Untuk urutan 21 ada nama Ahmad Raya Ivansa Arditian dari Persik Kediri, Arkan Kakak Putra Purwanto Persis Solo, Erlangga Setio Dwi Saputo Persis Solo, Hugo Samir Persis Solo, Marcel Januar Putra dari Persis Solo, Zainadin Faris Persis Solo. Dan di urutan ke-27 ada nama Brandon Marcel Schaunemann PSIS Semarang, Muhammad Zaki Ashraf Huwaidi dari PSM Makassar, Sultan Zaki Permana Putra Razak PSM Makassar. Dan terakhir 30 ada nama Hoki Caraka bintang dari PSS Sleman. Bek naturalisasi, Jordi Amat menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang masuk tim terbaik atau Best 11 Piala AFF tahun ini. Jordi Amat terpilih bersama 3 bek lainnya untuk mengisi posisi kuartet lini belakang. Dalam tim terbaik yang dirilis pihak AFF, Jordi berduet dengan Chris Tada kanan di jantung pertahanan. Bek kanan kontroversial Vietnam Don Van Hau berhasil masuk tim, sementara posisi bek kiri disebut oleh Salasak Haiprokon asal Thailand. Pemain terbaik Piala AFF 2022, Teraton Munumatan terpilih masuk tim. Kapten timnas Thailand itu terpilih sebagai tim gelandang terbaik bersama Shet Yuan dan Nguyen Hong Du. Di lini depan, 2 top skor Piala AFF, Terasil Danda dan Nguyen Tien Lin menjadi andalan lini depan. Satu pemain lainnya ditempati oleh Faisal Halim yang tampil gemilang bersama Malaysia hingga melangkah semifinal. Sementara untuk posisi kiper terbaik ditempati oleh Dong Van Lam. Kiper timnas Vietnam itu tidak pernah kebobolan hingga babak semifinal. Pemain berdarah Rusia Vietnam itu baru kebobolan saat melawan Thailand di leg pertama babak final Piala AFF 2022.
Meski belum lama berada di Belgia untuk mengikuti seleksi bersama klub kasta ketiga Jong Aageng, nama Marcelino Ferdinand masuk ke daftar 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20 mulai 1 hingga 28 Februari di Jakarta. Skuad Timnas U20 ini akan tampil di Piala Asia yang berlangsung di Uzbekistan. Timnas U20 bergabung di grup A bersama tuan rumah Irak dan Suriah. Ajang ini juga sekaligus menjadi babak kualifikasi perebutan tiket untuk putaran final Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Asia mendapatkan jatah 5 tiket, namun satu sudah dipastikan dimiliki Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah. Praktis Piala Asia U20 tidak memberikan pengaruh apapun bagi Timnas U20, kecuali berusaha mendapatkan hasil yang terbaik. Turnamen ini juga menjadi tolak ukur bagi Timnas U20 sebelum mengarungi Piala Dunia. Dari 30 pemain itu tercantum nama Marcelino Ferdinand yang sedang berada di Belgia untuk menjalani seleksi. Hingga kini belum ada kepastian mengenai perekrutan pemain muda Persebaya Surabaya tersebut. Di sisi lain, Sintayong juga memasukkan beberapa muka baru seperti penggawa PSS Semarang Brandon Shoneman, Hugo Samir Persis Solo, dan Ahmad Raya dari Persik Kediri. Selain itu juga terdapat pemain dari tim U16 tahun lalu yakni Arhan Kaka Persis Solo dan Sultan Zaki dari PSM Makassar. Sementara itu Persija menjadi penyumbang terbesar karena 9 pemain mereka mendapat panggilan dan beberapa di antaranya menjadi langganan skuad macan Kemayoran di Liga 1 seperti Muhammad Ferrari, Afrianto Niko Saputra, Doni Tri Pamukas, dan Frankie Misa. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) melalui Ketua Umumnya Muhammad Iriawan memastikan masa depan Sintayong di Timnas Indonesia masih aman. Juru taktik asal Korea Selatan itu dipastikan bakal melanjutkan perjuangannya di Timnas Indonesia sampai masa baktinya habis 31 Desember 2023. Sementara itu, terkait kepergian Sintayong ke Korea Selatan itu merupakan izin dari PSSI, sebab PSSI memang memberikan kesempatan libur bagi Sintayong gelar Piala AFF 2022 silam. Saya pastikan PSSI akan tetap menghormati kontrak beliau hingga 31 Desember atau sampai masa kontraknya berakhir, terangnya. Jadi kepulangan coach Sintayong ke Korea Selatan ini bukan karena diputus kontrak, tetapi PSSI memberikan masa libur untuknya karena tugas berat menanti di awal Februari 2023 mendatang, yaitu persiapan Piala Dunia U20. Lebih lanjut, Iwan Bule mengatakan puas dengan kinerja yang diberikan oleh Sintayong. Kepuasan itu beredar pada beberapa aspek seperti regenerasi pemain, melatih hampir semua kelompok umur, hingga mengerek tingkat FIFA Timnas Indonesia. Well, dan update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar Timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.